Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini dimulai ya presentasinya dari kelompok 6 dengan judul spektrofotometer massa. Bisa di Anggota kelompoknya ada Anggi Maharani dengan NIM 2118799, Dwi Rizky dengan NIM 2118839, Intan Nur dengan NIM 2118887, Muhammad Bagas dengan NIM 2118917, Rifki Puji dengan NIM 2118974, dan Zahra Hana dengan NIM 2119018. Untuk slide sekarang akan disampaikan oleh Anggi Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama pendahuluan. Spektrofotometri massa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Spektrofotometri massa tidak seperti metode spektroskopi yang lain, tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi. Intinya, definisi dari spektrofotometri massa itu suatu teknik analisis berdasarkan pemisahan berkas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan muatan dan pengukuran intensitas dari berkas ion-ion tersebut. Next nggak bisa. Gimana? Nah, prinsip dasar yang pertama, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi 70 elektron yang menyebabkan lepasnya suatu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Yang kedua, molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal M. Jadi itu elektron nih, terus tuh dibombardirkan. Jadi ada elektron kation sama radikal. Kation itu yang plus, radikal itu yang titiknya itu. Yang ketiga, kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal. Minus satu elektron dan disebut ion molekul. Dan dinyatakan dengan M+. Inti dari prinsip dasar itu menghasilkan berkas sinar kation dari zat, terus menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum, terus mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif M/Z dan kelimpahan isotopnya atau intensitasnya. Selanjutnya ada fragmentasi. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tertinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Kayak tadi itu dari ion molekul dipecah jadi ion kation sama radikal. Kation itu yang positif, radikal itu yang titiknya itu. Sekian. Instrumentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hana. Dwi. Baik, saya akan menjelaskan instrumentasi dari spektrofotometri massa. Saya menjelaskan mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama, sampel diluapkan di bawah vakum dan diionkan menggunakan berkas elektron. Yang kedua, si ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik, memasuki tabung penganalisis dan dilakukan dalam medan magnet. Yang ketiga, dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, hanya ion-ion positif yang akan radikal positif. Lalu si radikal positif itu akan difokuskan ke detektor, sedangkan ion-ion yang lain atau radikal netral itu akan dibelokkan ke dinding tabung. Ion dengan M/Z lebih besar akan mencapai detektor lebih dahulu, diikuti dengan M/Z yang lebih kecil. Yang keempatnya, arus listrik diterima detektor akan diperkuat dan spektrum massa dari sampel akan direkam. Boleh di next? Boleh di next? Selanjutnya ada fragmentasi. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa permuatannya atau M/Z dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya.
Yang kedua, partikel netral yang tak bermuatan yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung. Seperti itu. Boleh di-next lagi? Boleh di-next. Nah, ABC ini, ion ABC plus itu dia akan terurai menjadi kation AB+, dan si C-nya ini akan menjadi radikal. Lalu si ke bawah lagi itu AB+ kemudian terurai menjadi B+, dan si fragmen A-nya ini akan menjadi fragmen netral. Lalu si spektrofotometri ini bakal mendeteksi hanya ion-ion ABC, ABC+ dan AB+ dan B+. Karena si C ini nggak terdeteksi karena dia merupakan si radikal. Jadi seperti itu. Boleh di next lagi? Lalu ada formula molekul. Nah, bentar ya. Pola pemecahannya ini sama seperti yang tadi udah Anggi jelasin di awal. Dia kehilangan satu elektron, jadi kation radikal seperti itu. Lalu, terus yang selanjutnya itu harga M per Z itu bakal jadi M plus menunjukkan MR. Dengan spektrofotometer relasi tinggi, harga M per Z dapat menunjukkan formula molekul dengan akurat. Contohnya MR sama dengan 60 seperti yang ada di tabel. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Intan Nur Anissa Yasmin dengan NIM 2118887. Pola pemecahan atau fragmentasi molekul memberikan informasi struktur molekul. Makin stabil ion, makin besar intensitasnya. Nah, di dalam tabel ini bisa dilihat ketika fragmennya CH3+, itu berat molekulnya 15. Ketika fragmennya CH3, CH2+, berat molekulnya 29. Ketika fragmennya CH2OH+, berat molekulnya 31, dan seterusnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu spektrum massa adalah suatu plot antara kelimpahan relatif dengan berat molekul. Nah, di sini 100 itu berat molekul dari 2,4-dimetil pentana. Di 85, 57, 43, dan 41 itu bagian dari fragmen dari 2,4-dimetil pentana. Nah, 41 ini dia itu base peak atau puncak dasar yang kelimpahannya itu dianggap 100% dalam sampel itu. Nah, selanjutnya itu kelimpahan fragmen tergantung pada keseimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Fragmen yang melimpah terbentuk dengan mudah dan mempunyai tendensi yang rendah untuk terfragmentasi lebih lanjut atau relatif stabil. Fragmen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif atau relative abundance atau RA yang 100% dan disebut dengan base peak yang 41 tadi. Kelimpahan fragmen-fragmen yang lain dinyatakan relatif terhadap base peak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Bagas.
Oke, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Karunia Yafi dengan NIM 2118917. Di sini saya akan menjelaskan contoh fragmentasi pada heksana. Di sini sampel akan dijadikan ion molekular, di mana ion yang diperoleh dengan hilangnya satu elektron dan molekul dari molekul. Di sini terlihat ketika heksana dijadikan ion molekular, jumlah M per Z-nya atau rasio massa permuatannya dia tidak berubah. Lalu ketika dilihat di bawah pada CH3, CH2, 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 CH2+, dia kehilangan CH3, di mana dia kehilangan 15, lalu dia menjadi 71. Di sini relatif abundansinya sebesar 10%. Terlihat juga pada CH3, CH2, CH2, CH2+, dia kehilangan CH2, CH3, jadi 86, menjadi 57, dan seterusnya. Di sini terlihat relatif abundansinya yang mencapai base peak itu terdapat pada yang M per Z-nya sejumlah 57. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh lain pada sampel butana. Sampel butana memiliki MR sejumlah 58. Setelah dia di ion molekular, terlihat pada CH4H10, M per Z-nya tidak berubah, masih tetap sejumlah 58. Namun pada CH3, CH2, CH2+, M per Z-nya berubah menjadi 43. Dan pada CH3, CH2+, M per Z-nya berubah menjadi 29. Di sini terlihat pada grafik yang relatif abundansinya paling tinggi terdapat CH3, CH2, CH2 yang kita asumsikan dia mencapai 100% atau base peak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Oke, baik. Saya Rifki dengan NIM 2118974 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, pelimpahan isotop. Isotop merupakan bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama, tapi jumlah proton di nukleusnya dengan massa atom yang berbeda karena memiliki jumlah neutron yang berbeda. Seperti dilihat pada tabel, untuk elemen hidrogen itu satu hidrogen dengan sedangkan karbon 12 13C, nitrogen 14N, 15N, dan selanjutnya seperti yang tertera pada slide. Meskipun I dan F adalah monoisotopik, namun terdapat isotop Cl yaitu 35Cl dan 37Cl dengan ratio kurang lebih 3:1. Dan dua isotop Br yaitu 79Br dan 81Br dengan ratio kurang lebih 1:1. Dengan demikian, suatu ion molekul atau ion fragmen dengan satu atom Cl atau Br juga akan memberikan puncak pada dua massa unit yang lebih besar M+2 dengan kelimpahan berturut-turut kurang lebih 30% dan 100% dari puncak M+. Spektrum adanya karbon. Dalam spektrum massa, ion bermuatan tunggal yang mengandung atom karbon akan juga memberikan puncak pada massa unit lebih tinggi dari M+1. Ini disebabkan oleh adanya kelimpahan C13 di alam, yaitu 1,1%. Untuk ion yang mengandung N atom karbon, kelimpahan puncak isotop ini dapat dihitung dengan N kali 1,1%. Selanjutnya, aturan elektron ganjil genap. Untuk menentukan muatan pada masing-masing fragmen dalam proses fragmentasi, digunakan aturan Stephenson-Audier atau aturan elektron ganjil genap. Spesies dengan elektron ganjil atau ion radikal dapat dipecah menjadi ion lain dan radikal.
Sementara itu, spesies dengan elektron genap biasanya tidak dapat dipecah menjadi dua spesies yang mengandung elektron ganjil, yaitu radikal dan ion radikal. Karena energi total campurannya sangat tinggi. Oleh karena itu, spesies tersebut cenderung pecah menjadi ion lain dan molekul netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Baik, di sini saya Zara Hana Syarif akan melanjutkan presentasi tentang spektrum fotomassa. Baik, berdasarkan pola ionisasinya, spektrum fotomassa itu dibagi jadi 4 macam. Yang pertama ada EIMS atau electron impact, yang mana pola ionisasinya itu pakai berkas elektron berenergi tinggi. Karena energinya yang tinggi, maka fragmentasinya itu banyak dan kelimpahan M-nya itu relatif kecil. Terus yang kedua, ada CIMS atau chemical ionization mass photometer, itu pola ionisasinya menggunakan gas, misalnya metana, isobutana, atau amonia, yang kemudian diionkan. Terus energi ionisasinya itu akan lebih kecil dibandingkan EIMS, sehingga fragmentasinya juga lebih kecil, dan kelimpahannya relatif tinggi. Yang ketiga, ada FABMS atau fast atom bombarder, yang mana pola ionisasinya itu menggunakan fast atom, misalnya He, Ne, dan Ar. Biasanya sampel itu dilarutkan dulu dalam suatu matriks, misalnya glycerol, yang kemudian dibombardir dengan fast atom si He, Ne, atau Ar itu. Yang keempat ada FDMS atau field desorption mass photometer, yang pola ionisasinya itu menggunakan medan magnet. Sampelnya diletakkan pada filamen dan dipanaskan menggunakan metode medan listrik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya bisa langsung ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mau bertanya? Boleh, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Fasya Aprilia dari kelompok 10. Apa saja kesulitan? Oke, maaf ya sebelumnya. Izin bertanya, apa saja kesulitan dalam mengidentifikasi ion molekul? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang lagi ingin bertanya?
Enggak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fasya. Pertanyaannya, apa saja kesulitan? Maaf, apa saja kesulitan dalam mengidentifikasi ion molekul? Kesulitannya itu satu, ion molekul tidak terlihat atau lemah. Hal ini itu disebabkan ion molekul pecah sebelum dapat dideteksi. Yang kedua, ion molekul tampak tetapi merupakan satu dari beberapa puncak lainnya. Dalam kasus ini perlu dipertanyakan kemurnian sampel. Untuk saudari Fasya, apakah cukup jelas? Izin menjawab pertanyaan dari Salahuddin. Kelebihan dan kelemahan dari spektrofotometri massa itu, untuk kuantitatifnya dia lebih sensitif, terus untuk kualitatifnya melihat dari keseluruhan puncak dan spektrum, informasi yang kita dapatkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan FTIR. Terus untuk kelemahannya, harganya lebih mahal, terus karena sensitif, ada instrumen drift pergeseran nilai meskipun kecil bisa mengganggu. Terus karena dia sensitif, kalau ada gangguan sedikit, itu akan terlihat jelas. Begitu. Apakah dicukupkan? Gimana Salahuddin, apakah sudah terjawab? Cukup jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah. Untuk mekanisme pemisahan kation berdasarkan masanya dengan MS, yaitu nanti kation akan dibelokkan. Pembelokan kation ini tidak akan sama dengan kation lainnya karena tergantung dari massa kation tersebut. Setelah terpisah, dia akan masuk ke detektor dengan kecepatan yang berbeda antara kation satu dengan kation lainnya bergantung pada massanya. Jika masanya besar, kecepatannya akan lambat, sedangkan masanya kecil, kecepatannya akan cepat. Kemudian yang dilihat nanti masanya, bukan waktu kecepatannya. Setelah itu, hasil analisis akan terlihat sebagai spektrum. Mungkin itu, apakah masih ada yang ditanyakan?
Baik, sekiranya cukup dari kelompok 6. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah memperhatikan, juga yang tanya, semoga juga kita jawabnya udah jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok selanjutnya. Teman-teman, ini kan waktu sisa 5 menit lagi ya. Nanti tolong join lagi pas udah habis waktunya. Habis itu kelompok gue. Oke, terima kasih.